supaya kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk hari yang Kau anugerahkan bagi kami. Untuk waktu yang berharga kami boleh berada di bait-Mu untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Raja kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami percaya urapan-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Saatnya kami akan duduk dengan tenang. Pertajam pendengaran kami untuk kami mendengar seperti seorang murid. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau, roh kelemahan, roh keletihan, roh sakit penyakit sekalipun, roh kekerasan hati, roh ketidakpercayaan kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pergi dan tinggalkan tempat ini. Kami percaya hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di ruangan ini. Berbicaralah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang merindukan Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera saya sampaikan bagi seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita akan segera membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Sesuai dengan tema bulanan kita, saudara, kita sedang belajar tentang level up
tahun ini adalah tahun kita mengalami peningkatan, dan untuk bulan Januari adalah level up of faith, peningkatan dalam hal iman kita. Kalau kita gagal mengalami level up dalam hal iman, maka kita juga akan gagal di dalam mengalami peningkatan dalam hal yang lainnya. Mari kita baca Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Ya, silakan dibaca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, terima kasih. Saudara, bulan Januari ini adalah bulan di mana kita belajar tentang iman. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan dari awal minggu sampai nanti di minggu terakhir kita akan terus bicara tentang iman. Mengapa iman ini penting? Karena Alkitab tadi sudah jelas berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, tentu tahun ini kita berharap mengalami banyak peningkatan. Sesuai dengan tema-tema yang sudah dibuat untuk tahun ini, kita merindukan ada peningkatan dalam hal relation, dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, peningkatan dalam hal finance, dalam hal keuangan, perekonomian kita, peningkatan dalam hal saudara, hubungan kita dengan komunikasi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Nah, tapi semuanya itu tidak akan pernah bisa kita capai. Kita tidak akan bisa, apa yang kita harapkan itu bisa kita dapatkan kalau bagian yang pertama di bulan Januari ini kita gagal. Ya, kita akan gagal mengalami level up kalau kita gagal di bagian yang pertama ini. Mengapa? Sudah jelas tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan kita sepanjang tahun ini dasarnya harus iman. Ya, makanya di bulan Januari kita banyak bicara tentang iman. Mari kita lihat ya, apa itu iman. Sepanjang hari ini kita akan belajar tentang iman, dan saya sudah mempersiapkan tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani. Di bagian yang pertama tadi kita sudah belajar ibadah yang pertama, tokoh iman yang pertama di ayat yang keempat itulah Habel. Ya, nanti kita akan lihat ke sana. Nah, saudara, peningkatan apa yang kita harapkan tahun ini? Semuanya itu harus dimulai dengan peningkatan iman lebih dulu. Kalau iman kita belum meningkat, sulit saudara untuk kita mengalami peningkatan dalam hal yang lain. Sebab iman itu merupakan langkah awal, langkah pertama untuk seseorang memiliki pengharapan dan menikmati semua janji Tuhan. Bahkan tanpa iman, tidak mungkin kita ini bisa berkenan kepada Allah. Tanpa iman, saudara, maka kita tidak akan bisa memiliki pengharapan untuk menikmati atau mewarisi janji-janji dari Tuhan. Nah, ada 3 kata kunci yang saya akan bagikan kepada saudara berkaitan dengan iman. Yang pertama adalah, apa itu iman? Iman adalah dasar. Mari sama-sama katakan, iman adalah dasar. Ya, iman adalah dasar. Dasar apa, saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan sepanjang tahun ini, dasarnya harus iman. Kalau kita nggak punya dasar iman, maka pengharapan kita tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan. Dasar dari pengharapan kita adalah iman, saudara. Nah, apa artinya dasar? Dasar itu artinya pondasi. Dasar itu artinya penopang. Iman bagi kita adalah seperti pondasi bagi sebuah rumah. Orang membangun rumah tentu dimulai dari pondasinya. Orang membangun rumah dimulai dari dasarnya. Entahkah rumah 1 lantai, 2 lantai, bahkan sampai gedung tinggi 20-25 lantai. Semuanya dimulai dari pondasinya. Dimulai dari dasarnya. Kalau dasarnya salah,
maka membahayakan bangunan rumah. Kalau pondasinya saudara tidak sesuai dengan aturan, kalau gedung 10 lantai pondasinya harus seperti apa, itu tentu para insinyur, para ahli bangunan mengetahui. Kalau dasarnya salah, maka rumah bangunan itu bisa roboh, saudara ya. Nah, jadi yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini kata kunci yang pertama yang harus kita pahami di pagi hari ini. Kita harus punya dasar yang benar. Apa dasar kita di dalam kita mempercayai Tuhan? Apa dasar kita kok mau-maunya kita ini ya setiap minggu pergi ke gereja mendengarkan firman Allah, kok mau-maunya kita ini percaya sih kepada Yesus? Ya, apa sih dasar kita mempercayai janji Tuhan? Apa betul kalau kita ini mati nanti masuk surga? Apa dasarnya? Ya, apa betul kalau kita percaya kepada firman Allah, kemudian bisnis kita seperti di Petra News tadi, kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong bisnis kita. Apa dasarnya? Kalau kita mau mempercayai firman Allah, janji-janji Tuhan yang terus di dalam Alkitab kita, dasarnya apa, saudara? Nah, dasar kita mempercayai Tuhan yang pertama, saya nggak tuliskan di slide, ya adalah karena kita punya Bapak yang mengasihi kita. Itu dasarnya. Ya, sama seperti seorang anak yang punya seorang ayah, punya seorang bapak. Kalau bapaknya berjanji akan membelikan sesuatu, oke nak, nanti kalau papa pulang dari Jakarta misalnya, papa akan belikan kamu, ya oke, kamu butuh laptop untuk di sekolahmu ya. Oke, nanti papa carikan di Jakarta lebih murah harganya daripada di Makassar misalnya. Ya, papa akan berikan speknya yang bagaimana, kamu merek apa. Ya, setelah disebutkan, ya oke, nanti papa belikan. Nah, anak ini walaupun papanya belum pulang, dia sudah percaya. Kalau papanya pulang, dia punya laptop baru. Sehingga dia bisa cerita sama temannya, saya mau punya laptop baru mereknya ini. Loh mana? Oh nanti, kalau papa saya pulang. Dia begitu percaya bahwa papanya akan bawakan itu laptop. Kenapa? Karena dia tahu papanya sayang sama dia. Apalagi ini anak catu-catunya. Ya, anak satu-satunya. Tentu orang tua bekerja untuk siapa? Untuk keluarganya, salah satunya untuk kebutuhan anak-anaknya. Dan dia percaya. Anak ini begitu yakin. Kenapa? Dia tahu bapaknya mengasihi dia. Selama ini, ya, apa yang jadi keperluan kebutuhan anak ini, papanya selalu sediakan. Ini dasar yang pertama. Kalau anak itu begitu percaya kepada bapaknya, apalagi kita punya bapak yang baik. Amin. Ya, Bapa yang berjanji dan tidak pernah mendustai janjinya. Dasar kita mempercayai Tuhan itu apa? Karena Dia mengasihi kita. Kita berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kalau yang paling berharga di sorga itulah anaknya sendiri, dikorbankan buat kita, anak-anaknya di muka bumi, yang paling mahal saja diberikan kok. Masakah untuk kebutuhan hidup kita, Bapak tidak sediakan? Kalau yang termahal, yang paling mahal, gak ada yang lebih mahal dari Tuhan Yesus, saudara. Itu harta yang terbesar yang ada di sorga. Firman itu turun ke dunia menjadi manusia. Karena apa? Karena kasihnya. Jadi kalau yang mahal saja diberikan, apalagi yang kurang mahal. Saudara, mana lebih mahal, tubuh kita ini atau pakaian yang membungkus tubuh kita? Mana lebih mahal? Tubuh kita. Ya. Yang modelnya macam-macam ini. Tapi mahal, dan satu-satunya loh. Kita ini limited edition. Ciptaan yang kita bukan dibuat di pabrik yang kembar semuanya, tidak. Kita ini ciptaan yang unik satu-satunya di muka bumi dan gak ada duanya. Saudara tahu? Model saya begini ini satu-satunya di dunia. Tuh, bener gak? Yang model begini ini satu-satunya di muka bumi, gak ada dua. Gak ada duanya. Walaupun hidungnya gak terlalu bagus seperti hidung saudara, kulitnya gak seputih saudara, tapi ini satu-satunya di muka bumi, limited edition. Dan sesuatu yang limited edition itu mahal nggak? Mobil yang limited edition dengan yang dibuat lebih banyak, mahal nggak? Mahal, saudara. Kita ini mahal, Anda mahal, saya mahal, amin. Semahal apa? Semahal
korban Kristus. Nah, kalau tubuh kita ini saudara, yang begitu mahal Tuhan anugerahkan, masa pakaian yang nilainya nggak seberapa dibandingkan dengan tubuh kita, Tuhan nggak berikan? Makanya nggak usah khawatir, kata firman Allah, akan apa yang kau mau pakai. Ya, tubuh kita ini lebih mahal, perut kita ini lebih mahal. Lebih mahal mana, perutnya atau isi perutnya? Makanan untuk isi perut, lebih mahal mana? Lebih mahal perut kita. Nah, kalau yang mahal Tuhan kasih, masakah yang lebih murah untuk mengisi perut kita Bapa nggak sediakan? Pasti Tuhan sediakan. Makanya firman Tuhan berkata, apa? Jangan khawatir akan apa yang kau mau makan. Bilang sama kiri kanan, nggak usah khawatir. Tubuh kita ini lebih mahal. Yang mahal saja Tuhan berikan, apalagi yang harganya tidak mahal. Pasti Tuhan akan berikan. Nah, inilah dasar kita mempercayai Bapa kita. Yang mahal saja Dia beri. Ya. Karena Dia mengasihi kita. Tentu saudara punya anak saudara kepingin makan apa-apa, aku kepingin makan Pizza Hut. Jangan Pizza Hut. Salah lagi nanti saya ini. Ya, kenapa ketawa saudara? Ya, nah karena papanya punya duit. Ayo, nanti jam sekian ya, papa pulang kantor kita beli makan. Papanya punya duit, papanya mengasihi anaknya. Pasti apa yang menjadi keinginan anaknya, ya itu diberikan. Begitu pula dengan Bapa kita di sorga. Apa yang menjadi kebutuhan kita, pasti Dia sediakan. Ya, Anda butuh pendamping hidup. Yang belum punya pendamping hidup, Tuhan akan sediakan. Ada amennya di ujung sebelah sana. Mungkin lagi mencari-cari. Ya, Alkitab berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Oke, nah kemudian yang kedua dasar kita mempercayai Tuhan adalah karena Dia mempunyai kemampuan atau kuasa untuk menggenapi janjinya. Jadi yang pertama Dia mengasihi kita. Yang kedua, apa saudara? Dia punya kuasa, karena Dia yang punya segala sesuatu. Dia punya kemampuan untuk menggenapi janjinya. Dan saya tambahkan, yang ketiga, Dia tidak akan berdusta dengan janjinya. Ya, apa yang Dia sudah janjikan pasti digenapi. Karena Tuhan nggak mungkin berdusta. Nah kita yang kadang-kadang kita masih suka berdusta. Tapi kalau Tuhan nggak berdusta, kita orang tua sudah janji sama anak kita. Mau membelikan laptop tadi misalnya, tiba-tiba nggak jadi beli. Ya, anak mana Pak? Papanya nggak jadi membelikan. Kenapa? Ada beberapa kemungkinan. Satu, papanya lupa. Nah, bisa nggak lupa? Bisa. Tapi Tuhan bisa lupa? Tidak. Tuhan tidak pernah bisa melupakan doa saudara. Karena Tuhan bukan pelupa. Bahkan kadang-kadang saudara, saya sudah pernah berdoa sekian, saya sudah lupa dengan doa saya. Yang berdoa lupa dengan doanya. Tiba-tiba Tuhan jawab. Setelah dijawab baru saya, oh iya ya, saya pernah dulu berdoa. Setelah sekian tahun, doa yang saya sudah lupakan, ternyata Bapak nggak pernah melupakan doa saya. Karena Tuhan bukan pelupa. Tuhan pasti mengenapi janjinya. Orang tua di dunia bisa lupa, alasan pertama. Alasan kedua, pura-pura lupa papanya. Bisa pura-pura lupa? Bisa saja pura-pura lupa. Ya, yang ketiga, papa ini kehilangan kemampuan untuk menggenapi janjinya. Kenapa? Misalnya usahanya lagi seret. Ya, yang ke Jakarta misalnya deal bisnis nggak jadi, batal. Ya, mestinya dia dapat duit nggak jadi dapat duit, pulang nggak bisa belikan. Bisa itu kemungkinan terjadi? Bisa. Tapi kalau Bapak kita di sorga tidak pernah kehilangan kemampuan. Ya, Dia selalu memiliki kuasa dan kemampuan untuk bisa menolong saudara dan saya. Nah, inilah saudara dasarnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar kita mempercayai janji Tuhan adalah karena Dia mengasihi kita, karena Dia punya kemampuan untuk menggenapi janjinya, dan yang ketiga, Dia tidak mungkin berdusta. Kalau yang Dia janjikan, ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti
digenapi di dalam hidup kita. Nah, saudara, kemudian yang kedua, jadi yang pertama, kata kunci yang pertama, iman adalah dasar. Kemudian yang kedua, iman adalah bukti. Ya, iman adalah bukti. Apa maksudnya iman adalah bukti? Saudara, itu artinya begini, ada satu kepastian di dalam batin kita, ada satu keyakinan di dalam hati kita, bahwa apa yang Dia janjikan melalui firman-Nya, itu pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Ada satu keyakinan di dalam hati. Saya kasih gambaran tadi, anak kecil yang begitu yakin bahwa bapaknya akan memberikan, ya, dia belum ada di tangan itu barang, tapi dia sudah ngomong sama temannya, saya akan punya laptop yang baru untuk saya pakai di sekolah, atau saya pakai nanti saya kuliah, saya akan punya laptop yang baru. Dia begitu yakin. Ada satu kepastian di dalam hati. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Belum melihat tapi kita sudah percaya. Itu iman. Iman itu, saudara, belum melihat dengan mata jasmani, tapi kita percaya bahwa itu barang sudah ada di dalam diri kita. Itulah prinsip iman di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Yang bunyinya begini, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu oleh Tuhan. Prinsip iman ada kelihatannya kayak kontradiksi. Telah menerima, maka akan. Yang satu past time, waktu yang sudah mendapatkan, yang satu future time, waktu yang masih akan. Prinsip iman itu terima kasih dulu baru dapat. Percayalah bahwa kamu telah menerima. Jadi ini saya praktekkan bertahun-tahun kalau saya berdoa. Saya angkat tangan, Tuhan aku butuh ini. Kemudian saya tutup, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan. Belum ada di tangan saya, tapi saya sudah bilang terima kasih. Itulah bukti dari iman. Ada satu keyakinan, ada satu kepastian atas dasar janji Tuhan. Ya, jadi ini kata kunci yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Seperti Bartimius, saya ajarkan di Petra Youth kemarin, di launching Petra Youth. Bartimius itu buta sejak lahir, nggak ngelihat apa-apa. Tapi dia mengalami level up of faith, mengalami peningkatan dalam hal iman. Ya, dimulai dari yang pertama karena dia mendengarkan. Ya, mendengarkan. Ada Yesus di dekat situ. Matanya nggak melihat tapi telinganya mendengar. Kemudian setelah mendengar dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan luar biasa, ya, meskipun disuruh diam, tetap lebih keras dia berteriak. Kemudian dia lepaskan jubah kebutaannya, dia lepaskan jubah pengemisnya, dan dia pergi kepada Yesus karena dipanggil, kamu dipanggil sama guru. Ketika dia pergi dengan melepaskan jubahnya. Jubah kebutaannya, seolah-olah berkata begini, aku gak butuh lagi nih jubah pengemisku, aku gak butuh lagi nih jubah kebutaanku. Dia begitu yakin, kalau dia ketemu Yesus, pasti dia bisa melihat apa yang selama ini tidak lihat. Luar biasa itu level up iman yang dialami oleh Bartimius. Enggak melihat tapi mendengar. Mendengar janji Tuhan. Ya, kemudian dia bertindak dengan iman, setelah mendengar dia berkata-kata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Setelah mendengar timbul iman, ada belief di sini, ada trust di sini. Ya, setelah ada believing kemudian speaking, dia berbicara. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Disuruh diam, terus dia berbicara. Imannya coba dihalang-halangi, terus dia berbicara. Bahkan pun dia tanggalkan jubahnya. Begitu ketemu dengan Yesus, apa yang tidak pernah dia lihat, betul-betul akhirnya dia lihat. Makanya kemarin saya berkata begini, miracle start from hearing. Mujizat itu dimulai dari bagaimana cara kita mendengar. Ya, itu caranya, saudara ya, untuk kita mengalami mujizat. Coba kita lanjut dulu sebelum nanti saya lanjutkan di poin ini. Yang ketiga, iman dan kesaksian. Karena ini ada rangkaiannya dengan apa yang saya akan sampaikan ini. Saudara, kalau tiga hal ini kita pahami, kita betul-betul mengerti, kita praktekkan,
maka saudara kita akan masuk kepada poin yang ketiga ini, iman dan kesaksian. Di situ iman kita mengalami pertumbuhan. Ya, mengalami pertumbuhan. Caranya bagaimana supaya iman kita itu mengalami pertumbuhan? Mari kita lihat. Ya. Bertumbuh dalam iman. Cara terbaik untuk bertumbuh di dalam iman ialah hidup dalam komunitas orang-orang yang beriman dan belajar dari orang-orang yang beriman. Cara terbaik untuk kita bertumbuh dalam hal iman adalah kita hidup bersama atau di dalam komunitas orang-orang yang beriman. Itu sebabnya hari ini saya mau beritahu saudara, yang belum bergabung dengan Klik, ayo bergabung dengan Klik. Kenapa? Karena di dalam Klik Anda akan ketemu dengan orang-orang yang belajar firman Allah. Di dalam Klik Anda akan bergabung dengan orang-orang yang hidup karena imannya. Di dalam Klik kita akan belajar saudara untuk bagaimana mempraktekkan iman melalui Klik. Jadi yang belum bergabung dengan Klik, yuk saudara bergabung di dalam Klik supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Nah, sekarang coba kita lihat ada 4 hal penting atau 4 tahap level up of faith. Yang pertama, itu dimulai dari telinga mereka mendengar firman. Waktu saya pelajari tokoh-tokoh Alkitab, selalu saya temukan 4 hal ini. Yang pertama, mereka mendengar firman. Ketika Tuhan berbicara, mereka membuka telinganya. Kemudian apa yang mereka dengar, mereka percayai dengan hatinya. Dan apa yang mereka percaya dalam hatinya itu mereka lakukan, saudara. Baru yang keempat, mujizat terjadi. Anda mau mengalami mujizat, amin? Mulai dari start from hearing. Mulai dari bagaimana cara kita mendengar. Saudara, kalau cara mendengarnya salah, maka bisa dipastikan saudara tidak akan bisa mengalami level up. Karena peningkatan dalam hal iman itu dimulai dari bagaimana cara saudara mendengar. Kalau cara mendengarnya sambil update status di Facebook, ya sulit saudara. Kalau sudah dengar firman Allah sambil WA sana sini, ya saudara dipastikan nggak akan bisa mengalami peningkatan. Kalau saudara sambil dengar firman Allah, saudara sambil ya BBM-an kesana kemari, maka bisa dipastikan Anda nggak akan mengalami level up of faith. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang begitu. Semuanya fokus dengar firman Allah. Amin. Karena dimulai dari situ saudara. Dimulai dari bagaimana cara kita mendengar. Sama seperti Bartimius tadi. Begitu dia mendengar, timbul iman dalam hatinya, mulutnya ngomong, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ketika dia dipanggil, dengar panggilan itu, dia pergi melangkah dengan imannya. Buktinya apa? Ada tindakan iman, dia buka jubah kebutaannya, dia buka jubah pengemisnya. Seolah-olah dia ngomong begini, aku gak butuh lagi ini jubah pengemis, aku gak butuh lagi jubah kebutaan. Karena kalau aku ketemu dia, pasti aku melihat apa yang selama ini tidak aku lihat. Dan betul, mujizat terjadi. Dengar saudara, kalau iman kita bertumbuh, apa yang tidak pernah Anda lihat, tahun ini Anda akan lihat. Amin. Ya, apa yang tidak pernah kita lihat, kita akan melihatnya karena Tuhan yang membuka mata kita sehingga kita bisa melihatnya. Ya, nah, sekarang mari kita lihat tokoh iman yang pertama dengan cepat, sebab saya mau bahas untuk tokoh iman yang kedua. Ya, di pendahuluannya 4 ibadah saya akan berikan penjelasan, tapi tokoh-tokohnya saya akan mulai dari tokoh yang pertama. Sudah tadi pagi saya kasih gambarannya saja. Ya, tokoh yang pertama adalah imannya Habel. Iman Habel ini saya kasih julukan iman yang benar. Ya, karena kalau saudara melihat ya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4, coba tolong dibaca ayatnya yang ke-4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, jadi iman yang pertama adalah imannya Habel, iman yang benar. Habel ini saudara punya saudara namanya siapa? Kain ya.
Mereka berdua ini anak dari Adam dan Hawa, manusia pertama di muka bumi. Kain dan Habel ini boleh saya katakan seorang pengusaha. Kain pengusaha hasil bumi. Habel pengusaha peternakan. Ya. Kemudian dua pengusaha ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Tapi ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara Kain dengan Habel, pengusaha Kain dengan pengusaha Habel. Mereka sama-sama berkorban, mereka sama-sama memberikan persembahan di atas mezbah. Tapi ada satu perbedaan, saudara, yang menyebabkan kemudian persembahannya Kain ditolak, sedangkan persembahannya Habel diterima oleh Tuhan. Ya, nah, saya katakan iman Habel adalah iman yang benar, dan iman yang benar itu, saudara, yang pertama, ini saya kasih dengan singkat saja, memimpin kita kepada hidup yang benar. Habel karena imannya benar, maka iman itu membawa Habel kepada hidup yang benar. Ada satu ayat dalam 1 Yohanes 3:12 mengatakan, Kain itu memang jahat, sedangkan Habel itu benar. Kain hidupnya penuh dengan kejahatan, Habel hidupnya penuh dengan kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Saudara, ketika mereka sama-sama mempersembahkan, satu persembahannya diterima dan satu ditolak. Nah, akibatnya Kain kemudian cemburu dan membunuh Habel adiknya. Martir pertama di muka bumi adalah Habel. Ya, yang mati karena melakukan kebenaran. Yang mati karena dia memberikan persembahan kepada Tuhan dan persembahannya diterima, tapi persembahannya Kain ditolak. Kain membunuh adiknya. 1/4 penduduk bumi dibunuh, saudara. Karena waktu itu hanya ada 4 penduduk bumi. Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Satu dibunuh, 1/4 loh penduduk bumi dibunuh. Oleh karena iri hati. Habel menjadi martir pertama. Nah, iman yang benar itu, saudara, akan membawa seseorang hidup benar. Kalau iman dalam hatinya benar, maka hidupnya akan benar, perkataannya akan benar. Kalau orang itu, saudara, mengaku aku punya iman, tapi perkataannya nggak benar, perkataannya penuh dengan kebohongan, berarti imannya nggak benar. Karena iman yang benar akan membawa seseorang hidup benar. Kemudian yang kedua, saudara, iman yang benar tadi akan memimpin kita kepada ibadah yang benar. Itu imannya Habel. Membawa Habel kepada ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar itu, saudara, yang dilakukan oleh Habel ditandai dengan 2 hal. Yang pertama, Habel memberikan penyembahan yang benar. Dan yang kedua, Habel memberikan persembahan yang benar. Kenapa harus penyembahan yang benar, saudara? Makanya ada true worshiper, penyembah benar. Tuhan mencari di hari-hari terakhir ini bukan hanya sekedar penyembah, tapi yang Tuhan cari adalah penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena hidupnya benar, punya iman yang benar, hidupnya jadi benar, kemudian penyembahannya juga benar, saudara. Tapi kalau hatinya nggak benar, maka penyembahannya pun juga nggak benar nanti di hadapan Tuhan. Karena Yohanes pasal 4 ayat 20 berapa itu? 23. Sudah tiba saatnya Tuhan mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh satu dan dalam kebenaran. Ya, saya nggak bisa ulas lebih jauh karena saudara bisa lihat di multimedia nanti. Ya, saya akan masuk di tokoh yang kedua. Jadi tokoh yang pertama adalah Habel. Iman yang benar itu membawa hidup kepada hidup yang benar, dan yang kedua iman yang benar membawa kepada ibadah yang benar. Penyembahannya benar karena hatinya benar. Ya, Tuhan tidak bertanya berapa jam Anda menyembah Tuhan satu hari. Tapi yang Tuhan tanya, apakah kau menyembah dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran? Engkau bisa saja menyembah 7 jam sehari, tapi keluar dari ruang doa, mulutmu nggak benar. Perkataan saudara nggak benar. Gosip sana, gosip sini. Bohong sana, bohong sini. Habis itu masuk lagi ruang doa. Menyembah.
Saudara, yang Tuhan cari lebih dulu bukan aktivitas penyembahan kita, tapi yang Tuhan cari lebih dulu sang penyembahnya lebih dulu. Karena Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi menyembah dalam roh, bukan dalam daging menyembah. Itu satu. Dan dalam kebenaran, menyembah dalam kebenaran. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, tokoh yang kedua, yaitu iman Henokh sekarang. Ayat 5. Ya, ayatnya yang kelima. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, karena iman Henokh terangkat. Ya, jadi iman yang kedua yang perlu kita pelajari pada hari ini adalah, saya kasih julukan iman yang hidup. Kalau tadi Habel iman yang benar, membawa kepada hidup yang benar dan kepada ibadah yang benar. Sekarang imannya Henokh adalah iman yang hidup, atau iman yang membawa kepada kehidupan. Pertanyaannya bukan seberapa besar iman kita, tetapi pertanyaannya adalah iman Anda hidup atau mati? Ya, iman kita ini hidup atau mati? Kita bisa saja berkata, imanku bukan sebesar biji sesawi, imanku sebesar biji kelapa. Luar biasa. Tapi untuk apa kalau mati itu iman? Imannya Henokh, iman yang hidup. Kalau iman itu mati, bisakah menyelamatkan? Kata Yakobus, tidak bisa. Apakah gunanya engkau berkata, aku punya iman, tapi imanmu tidak disertai dengan perbuatan? Nah, pada hakikatnya iman seperti itu adalah iman yang mati, dan gak bisa bikin apa-apa iman yang mati. Nah, imannya Henokh ini iman yang hidup. Nah, apa tanda bahwa iman seseorang itu hidup, saudara? Mari kita lihat ya. Ada dua tanda utama dari iman seseorang yang hidup seperti yang dimiliki oleh Henokh. Ya, yang pertama, iman yang hidup itu adalah iman yang sungguh-sungguh mencari Allah. Ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Terus? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Nah, saudara, iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan kesungguhan di dalam mencari Tuhan. Kesungguhan di dalam kita beribadah, kesungguhan di dalam kita menyembah, kesungguhan dalam kita berdoa, kesungguhan dalam kita membaca dan merenungkan firman Allah. Itu iman yang hidup. Iman yang disertai dengan kesungguhan di dalam mencari Tuhan. Sehingga luar biasa, Henokh nggak melewati kematian. Henokh tiba-tiba mengalami rapture, mengalami pengangkatan, diangkat hidup-hidup, saudara. Jadi kalau kita ingin diangkat nanti pada masa pengangkatan gereja, syaratnya apa? Sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Kalau Anda setengah-setengah cari Tuhan, beribadah setengah-setengah, ketika terjadi pengangkatan, Anda akan ketinggalan. Akan ketinggalan. Ya, saya berdoa supaya kita semuanya pada masa pengangkatan gereja ketika Yesus akan datang sebagai mempelai pria, kita menjadi mempelai wanitanya, kita semuanya didapati sudah siap, saudara. Amin. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang ketinggalan. Kalau mau diangkat seperti Henokh, diangkat hidup-hidup, maka syarat yang pertama, yuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan asal-asal beribadah. Ya, saudara, jangan ibadah itu dijadikan sebagai satu kewajiban. Tapi jadikan ibadah menjadi satu kerinduan kita untuk ketemu Tuhan. Bukan kewajiban sebagai orang Kristen. Tidak sedikit orang beribadah hanya karena kewajiban. Melayani karena kewajiban, karena jadwal. Di tabisan imam kemarin saya sudah berkata, mari kita melayani dalam keadaan yang baru, menurut roh, dorongan Roh Kudus, bukan menurut huruf hukum Taurat. Jangan kita melayani karena jadwal, saudara. Karena sudah dijadwal. Ya, sampai akhirnya kemudian dia berat hati, aduh ini gara-gara ada jadwal ini, padahal hari ini saya maunya ke Malino nih. Tapi sudah ada jadwal
Saya mesti melayani. Sehingga engkau melayani dengan terpaksa. Ini melayani masih dalam keadaan yang lama. Bukan dalam keadaan yang baru. Ya, mari kita sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Supaya ketika masa pengangkatan gereja itu tiba, kita semuanya bersama-sama terangkat. Ya, jangan sampai kemudian kita menyesal ketika tahu-tahu kita bangun tidur, wah, mana tapi istri? Sisa DP baju semuanya tertinggal, DP anting-anting tertinggal. Apalagi, pokoknya itu nggak lakukan emas-emas itu semua di surga. Berliannya semuanya itu, kalung, apalagi gelangnya yang ada permata beliannya yang harganya ratusan juta, semuanya tertinggal di situ. Gigi emasnya pun juga tertinggal di situ. Nggak laku di sana. Semuanya ketinggal. Ya. Jadi waduh kaget. Wah, dunia kacau ketika terjadi pengangkatan gereja. Tapi sudah terlambat. Karena kita berkata, kalau ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 orang memutar batu kilangan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Itu bukan berarti setiap kali ada 2 orang, hanya 1 diangkat. Itu gambarnya begini, yang sungguh-sungguh cari Tuhan, dia yang diangkat, kayak Henokh. Yang tidak sungguh-sungguh, ketinggalan. Kalau suami istri dua-dua sungguh-sungguh, ya dua-dua diangkat. Tapi kalau suaminya yang sungguh-sungguh, istrinya tidak, suaminya diangkat, istrinya yang ketinggalan. Suami sudah bertobat, istri bertopeng, ketinggalan. Atau sebaliknya, istri bertobat, suami yang bertopeng, ketinggalan. Iya kan? 2 orang memutar batu kilangan, ini menggambarkan pekerjaan saudara nanti diperiksa sama Tuhan. Ya, diperiksa bener enggak ini bisnisnya ini. Ya, kalau bisnisnya bener, diangkat dia. Kalau curang, ketinggalan dia. Itu memutar batu kilangan. Yang di ladang itu hamba-hamba Tuhan. Wah, ini hamba Tuhan satu ini. Ya, ada 2 orang hamba Tuhan jalan. Tahu-tahu 1 diangkat, 1 ketinggalan. Yang 1 sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kemurnian, dengan ketulusan. Yang 1 melayani karena amplop misalnya. Melayani motivasinya enggak bener. Ya, melayani hanya sebagai topeng saja, akan ketinggalan. Jadi bukan jabatan yang menentukan orang diangkat atau tidak. Kesungguhan kita di dalam mencari dia. Ya. 2 orang di tempat tidur. Tempat tidur menggambarkan nikah. Nikah. Nikahnya benar enggak ini? Ya, ketika Tuhan datang, periksa tempat tidurnya, diperiksa. Ini yang di sampingnya benar istrinya atau bukan nih? Waktu diperiksa, istrinya orang. Ya, 2-2 ketinggalan. Saudara akan diperiksa, pekerjaan kita diperiksa, bukan KPK yang periksa. Ya, pelayanan kita diperiksa, nikah kita diperiksa. Bisa enggak ini diangkat kayak Henokh? Saudara jangan main-main. Ini serius, saudara. Ini serius. Karena akan tiba masa itu terjadi pemisahan. Seperti Tuhan memisahkan pada zaman Nuh itu. Ya, nanti saya cari yang sore lebih jauh tentang kehidupan tokoh iman yang ketiga itulah Nuh. Bagaimana Tuhan memisahkan. Ya. Nah, di sini saudara kalau kita sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, maka kita akan diangkat seperti Henokh. Mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Di dunia ini kehidupan yang sementara, saudara. Tidak lama. Semuanya nanti akan kita tinggalkan. Istri yang cantik ditinggal. Suami yang ganteng ditinggal. Rumah yang megah ditinggal. Mobil yang mewah ditinggal. Nggak ada yang bisa dibawa. Nggak ada jual Pertamax di sana. Nggak laku BMW saudara. Nggak laku Rolls Royce saudara kalau ada Rolls Royce. Ya, kenapa nggak ada di sana SPBU? Semuanya akan ditinggal saudara. Ya, makanya mari kita sungguh-sungguh mencari itu Tuhan. Ini yang perlu kita tiru. Iman itu bukan hanya bicara mengenai, wah aku percaya Tuhan, kemudian digenapi, itu pasti saudara. Tapi lebih penting dari itu, iman itu berkaitan dengan gaya hidup kita. Tadi saya katakan di ibadah yang pertama, Kain orang yang beragama tapi tidak beriman. Beragama tapi nggak beriman. Karena kalau dia beriman, hidupnya akan benar. Kalau hidupnya nggak benar, dia hanya beragama, hanya beribadah, hanya menjalankan kewajiban agama. Karena hidupnya nggak benar, berarti dia tidak beriman. Jadi iman itu bukan hanya sekedar kita mengimani mau pingin punya ini, pingin punya itu. Tidak, saudara.
luas kalau kita bicara mengenai iman. Nggak cukup hanya dengan sebulan kita bicara mengenai pentingnya iman dalam hidup kita. Tapi at least dalam 1 bulan ini kita belajar hal-hal yang penting ya, supaya kita sungguh-sungguh mengalami level up of faith. Peningkatan dalam hal iman. Jadi yang pertama, imannya Henokh itu ditandai dengan kesungguhannya di dalam mencari Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Amos berkata, maka kamu akan hidup. Ya, karena imannya Henokh itu iman yang hidup. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, tuh Amos 5 ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah, saudara, iman yang hidup itu ditandai dengan apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Coba baca Kejadian 5 ayatnya yang ke-24. Kita lihat apa sih yang dilakukan oleh Henokh. Yang pertama tadi dia sungguh-sungguh dalam mencari Allah. Makanya dia diangkat hidup-hidup. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Henokh? Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, mau diangkat Tuhan? Amin. Siapa yang mau diangkat Tuhan? Lambaikan tangan hari ini. Yang nggak mau diangkat ya sudah, nggak apa-apa. Ya, kita semuanya mau, semuanya diangkat oleh Tuhan. Seperti Henokh. Tapi lihat ini, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Kenapa? Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Iman yang kedua yang hari ini kita pelajari adalah iman Henokh. Iman yang mengajar kita untuk kita bergaul karib dengan Tuhan. Click with God. Nah, ini pelajaran di klik. Dan click with others. Klik dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Apa hasilnya kalau kita bergaul karib dengan Tuhan? Hasil yang paling utama adalah engkau akan diangkat oleh Tuhan. Ya, nah kata diangkat ini banyak pengertiannya. Yang terutama memang ketika terjadi pengangkatan kita diangkat oleh Tuhan. Tetapi juga orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan angkat orang itu dari keterpurukan. Ya, kalau dia gagal, Tuhan akan angkat dia dari kegagalannya dan Tuhan berikan dia keberhasilan. Kalau dia jatuh ke dalam lembah-lembah kekelaman, maka Tuhan akan angkat dia. Amin. Siapa yang ada di lembah kekelaman hari-hari ini? Dengarkan baik-baik. Bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan angkat saudara keluar dari lembah kekelaman. Ya, Tuhan akan ubah kegagalan saudara menjadi keberhasilan, menjadi kemenangan. Ya, itu hasilnya saudara. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Henokh. Imannya Henokh mendorong dia satu untuk dia cari Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, oh dia mau bergaul karib dengan Tuhan. Bukan hanya ketemu Tuhan begini, setelah ketemu Tuhan, Tuhan berkati dong. Tuhan mau ini dong, Tuhan mau itu. Setelah dikasih, selamat tinggal Tuhan, nanti kalau aku butuh datang lagi. Nah tidak sedikit orang kita menjadikan Tuhan kayak dukun. Nanti kalau butuh baru cari Tuhan. Dengar ya, Henokh imannya mendorong dia cari Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, apa yang dilakukan? Dia tinggal dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Membangun intimasi, keintiman dengan Tuhan. Luar biasa. Ya, tidak heran kalau kemudian dia diangkat oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa yang boleh bergaul dengan Tuhan? Ya, saya akan tutup dengan beberapa ayat tentang siapa yang boleh bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Henokh ini ya. Mari yang pertama, siapakah yang boleh bergaul karib dengan Tuhan? Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Mazmur 25 ya. Karib dengan orang yang takut akan dia. Ya, terus? Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Tuhan bergaul karib dengan siapa? Hah?
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Ya, akan Dia. Jadi kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, ini syaratnya. Kita harus takut kepada Tuhan. Bukan hanya takut istri. Ya, kalau takut istri ikut casting sinetron suami-suami takut istri. Ya. Oh, depan istrinya takut luar biasa, tapi kalau ada istrinya, wow, luar binasa. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Nah, ada begitu banyak ayat yang mengatakan ini, orang yang takut akan Tuhan itu akan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan itu akan benci dosa. Itu orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau untuk ngetes diri kita hari ini, aku ini sudah takut akan Tuhan atau belum, gampang. Engkau menjauhi dosa tidak? Engkau benci dosa tidak? Kalau kita takut akan Tuhan, saudara, saya itu punya prinsip begini. Ya, saya bisa membohongi mata istri saya. Saya bisa mengelabui mata istri saya, bahkan mata jemaat yang saya layani. Tapi ada satu mata yang saya tidak bisa bohongi. Dan tidak bisa saya kelabui. Itulah mata Tuhan. Saudara, kebenaran ini, prinsip hidup ini yang akan menjaga kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita sadari itu, ada mata yang mengawasi kita. Ya, mungkin CCTV nggak ada. Tapi sorga punya CCTV. Yang harddisknya tak terbatas. Untuk menyimpan data. Apa yang kita perkatakan dan apa yang kita lakukan. Tuhan mengawasi, mata Tuhan yang mengawasi. Makanya mari kita miliki roh yang takut akan Tuhan. Supaya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, waduh saudara. Ya, saya punya beberapa pengalaman ketika mau menyembah bergaul karib dengan Tuhan. Mungkin beberapa waktu sebelumnya ada sesuatu, ya, masalah yang saya belum bereskan. Sulit, saudara. Ya, salah paham aja dengan istri sedikit, kemudian saya masuk ruang, nggak bisa. Saudara. Ya, setiap kali mau angkat mau menyembah itu rasanya turun lagi. Mentok, saudara. Karena belum berdamai. Nah, kita berkata kalau engkau ingat barang sesuatu dalam hatimu dalam hati seseorang terhadap kita, pergi tinggalkan persembahanmu, pergi berdamai dulu, setelah berdamai baru balik lagi. Baru bisa. Kalau tidak, nggak bisa. Nggak bisa kita bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi segala dosa. Kemudian, ayat yang kedua, Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 32. Dengan siapakah Tuhan akan bergaul karib? Ya, silakan. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Ya. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, dengan siapa Tuhan bergaul karib? Dengan orang yang jujur. Saudara, akhir zaman cari orang yang jujur gampang-gampang susah. Betul? Atau benar? Ya, pengusaha-pengusaha mau cari karyawan yang jujur, enggak gampang. Berapa kali jemaat yang di Manado ditipu sama karyawannya, tukang tagihnya, uang sekian puluh juta, hampir 100 juta dibawa lari, mungkin sekitar 80-an juta atau berapa waktu itu. Ya, sering terjadi kasus-kasus di surat kabar, dituliskan, dikasih fotonya, ya, dikasih namanya, dipanggil segera menghadap, menyelesaikan masalah-masalah ya dengan perusahaan. Wah, malu wajahnya ada di surat kabar karena sudah menggelapkan uang perusahaan. Tidak mudah cari orang jujur hari-hari terakhir ini. Bukan hanya cari karyawan yang jujur, cari pendeta yang jujur pun, saudara.
bukan pekerjaan mudah. Ya, jujur dan tulus. Saudara, tulus itu nggak ada pamrih. Nggak ada maksud-maksud terselubung. Nggak mudah. Tapi Tuhan akan bergaul karib kalau kita hidup di dalam kejujuran. Amin. Saudara, hari ini kayaknya kurang setuju dengan khotbah-khotbah saya. Anda pengusaha jadi pengusaha yang jujur. Anda karyawan jadi karyawan yang jujur. Amin. Aku pendeta jadi pendeta yang jujur. Ayo kita ambil komitmen hari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Kalau enggak bisa. Ayatnya jelas. Dengan orang jujur, iya bergaul erat. Ya. Makanya kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. A katakan A, B katakan B. Makanya saya ini belajar mendidik diri saya, apalagi kalau bicara khotbah. Kalau Tuhan suruh ngomong saya A, saya nggak berani ngomong B. Benar? Karena saya belajar untuk takut sama Tuhan. Sementara khotbah di depan misalnya ya, wah ada pejabat tinggi. Ada orang hebat. Ya, akhirnya khotbah, aduh jangan khotbah ini deh, nanti menyinggung. Ya padahal Tuhan suruh ngomong. Ya saudara, beberapa kali Tuhan bawa saya untuk khotbah di depan pejabat di Sulawesi Utara. Hampir saya batalkan khotbah saya. Tapi kemudian Roh Kudus ingatkan saya, kamu lebih takut orang itu atau kamu takut sama aku? Wah, tobat saya. Kemudian saya khotbah, saudara. Ya, saya bicara. Karena saya diundang. Bapak, kalau Bapak mau ditolong sama Tuhan, lepas dari masalah yang menjerat Bapak ini. Bertobat benar-benar. Ya, sekretaris provinsi. Saya bilang, jangan jadi pejabat yang, wah saya bicara mengenai Daniel dan kisahnya. Dia berusaha dipenjarakan sama lawanan politiknya. Tapi kemudian setelah saya bicara, memang keras, saudara. Ya, lantas saya pulang. Di mobil, dalam hati saya, kenapa aku tadi ngomong keras begitu? Tapi kemudian dalam hati saya, ya siapa suruh ngundang saya? Ya, nggak diundang lagi ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi malah tiap minggu saya dipanggil. Saudara, kemudian saya layani, bahkan kemudian saya minta dibaptiskan jam 12 malam. Ya, karena tidak mau orang lihat dia. Saudara, itulah cara Tuhan. Kalau saya disuruh ngomong A, nggak berani ngomong B. Belajar jujur. Supaya kita tetap bisa bergaul karib dengan Tuhan. Sebab orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang menjaga integritas. Apa sih itu integritas? Kejujuran, ketulusan. Itu integritas. Makanya imam-imam kemarin saya ngomong begini, integritas imam kan? Ayo kita jadi imam bukan hanya di gedung gereja. Jadi imam, 2 jam di gereja melayani, baru mengatakan aku imam. Setelah keluar dari gereja bagaimana? Status keimaman kita, saudara, itu 24 jam melekat kepada diri kita. Bukan hanya di gereja jadi imam, di luar gereja bagaimana? Kita di gereja imam, di tempat kerja imam, dimanapun kita berada, kita imam. Yang harus punya standar, yang menjaga kesucian, menjaga integritas dari seorang imam. Itulah kejujuran dan ketulusan. Hal yang paling utama dari integritas adalah kejujuran dan ketulusan. Inilah yang akan membuat kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Ya, nah kalau 2 hal ini, saudara, seperti yang dimiliki oleh Henokh ini ada kita dalam hidup kita, imannya membawa dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan dengan menjaga integritas hidupnya. Takut akan Tuhan, jujur dan tulus. Maka ketika Tuhan datang,
engkau akan diangkat oleh Tuhan. Iman yang membawa kepada kehidupan yang sesungguhnya. Iman yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Engkau akan diangkat dari keterpurukan saudara. Engkau akan diangkat dari kegagalan saudara. Engkau akan diangkat kalau engkau bangkrut, engkau pailit, engkau kalah. Tuhan akan angkat saudara. Tuhan ganti dengan kemenangan. Tuhan ganti dengan keberhasilan. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita menyanyikan pujian, Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Haleluya. Tuhan engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan engkau ajaib. Tuhan engkau ajaib bagiku. Amin. Ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan engkau ajaib bagiku. Mari katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Amin. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Amin. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari lebih sungguh lagi katakan, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dari atas nyanyikan pujian ini, kau wanita saja, katakan, Tuhan engkau ajaib. Ya, mari yang pria berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan juga bagi kami yang percaya Tuhan, Engkau yang sudah berfirman, dan pasti jadi apa yang Kau firmankan. Yang pria katakan, Tuhan engkau ajaib. Dan yang wanita berdoa kepada Tuhan, renungkanlah firman Allah. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan engkau ajaib bagiku. Mari bersama-sama katakan, sungguh, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Amin. Ya, nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan kesungguhan kita. Masih ada bagiku. Oh, sungguh, ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Amin.
pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah bayar sikaralah Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dialah bayasi karala mana bayasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Dan apa yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tolong kami ya Bapa, supaya dasar kami mempercayai Engkau benar. Kami sungguh-sungguh mengalami peningkatan dalam hal iman kami, percaya kami kepada Engkau. Tolonglah kami, supaya kami meneladani iman Henoh yang Kau angkat hidup-hidup, karena dia sungguh-sungguh mencari Engkau. Imannya hidup, dan iman yang hidup itu disertai dengan kesungguhan di dalam mencari Engkau. Dan setelah ketemu berjumpa dengan Tuhan, membangun keakraban dengan Tuhan, keintiman dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikanlah kami roh takut akan Engkau, integritas, kejujuran, ketulusan, supaya kami terus bisa intim, karib dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berapa banyak di antara jemaat yang hadir siang ini, Engkau mau sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan. Engkau mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, bahkan membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kau roh takut akan Dia, roh kejujuran. Kalau engkau mau bergaul karib dengan Tuhan, mari angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ya, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini kami, tangan-tangan kami terangkat. Tapi lebih dari itu, hati kami terangkat. Hari ini hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu, karena hamba juga terus rindu bergaul karib dengan Engkau. Tolonglah hamba-Mu dan juga umat-Mu Tuhan. Berikan terus kami takut akan Engkau. Berikan terus kami roh kejujuran Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sadar seringkali kami tidak jujur, seringkali kami tidak tulus, bahkan seringkali kami tidak sungguh-sungguh dalam kami mencari Engkau. Ampunilah kami. Dan hari ini turunlah anugerah-Mu di tengah-tengah kami. Turunlah kasih karunia-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Karya salib-Mu yang mengubahkan, menyelamatkanku dari petaka. Kuasa darah-Mu yang membebaskan,
dari hukuman kekal. Karya salibmu yang mengubahkan, menyelamatkanku dari petaka. Kuasa darahmu yang membebaskan,